Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum ila yaumil mi'ad. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ilmuwan dan ulama sepakat bahwa manusia itu terdiri dari jasmani dan ruhani. Jasmani manusia ini di dalam Al-Quran disebutkan Allah diciptakan dari saripati tanah, min sulalatin min tin. Maka secara akliyah, karena jasmani kita diciptakan dari saripati tanah, dia membutuhkan makanan-makanan yang berasal dari tanah, unsur tanah, seperti tumbuhan, padi, atau binatang-binatang yang hidup di tanah. Kemudian yang kedua, diri kita ini, manusia ini terdiri di samping jasmani ada ruhani. Nah, ruh ini tidak diciptakan dari saripati tanah. Oleh Syekh Abdul Qadir Jilani menyebut, ruh manusia ini diciptakan dari cahaya. Ruh manusia diciptakan dari cahaya, termasuk Nur Muhammad yang pertama kali diciptakan Allah. Kemudian diurai menjadi nur cahaya malaikat, dan cahaya malaikat diurai kemudian menjadi api. Inilah bahan penciptaan setan, iblis, bangsa jin, dan kemudian diurai menjadi bahan ciptaan binatang, tumbuh-tumbuhan, dan seterusnya. Nah, yang membuat manusia ini sangat mulia di mata Allah, bahkan malaikat pun diperintahkan sujud, sebenarnya adalah bukan berkaitan dengan kualitas jasmani. Oleh karena itulah, tidak ada orang yang masuk surga nanti. Ketika ditanya malaikat, kenapa kamu bisa masuk surga? Surga Firdaus, surga yang tertinggi. Lalu dia menjawab, karena di dunia saya termasuk orang yang paling cantik, yang paling ganteng, fisik saya paling gagah. Tidak ada berkaitan seperti itu. Begitu juga orang masuk neraka. Ketika ditanya malaikat kenapa dia masuk neraka, tidak ada para penghuni neraka yang mengatakan, ya wajarlah malaikat saya masuk neraka. Kenapa? Karena saya adalah orang yang paling jelek di komplek saya. Ini tidak ada hubungannya. Maka menurut Al-Quran, dalam agama Islam kita, ya, manusia ini dimuliakan berkaitan sekali dengan kualitas ruhnya. Misalnya Allah berfirman, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Ya. Apabila telah kusempurnakan fisik Adam, telah disempurnakan fisik jasmaninya, dan kemudian aku tiupkan ruh ke dalam dirinya, faqa'u lahu sajidin, maka para malaikat sujudlah kalian kepada Adam. Coba perhatikan ayat ini dengan baik. Kenapa perintah sujud itu, dan kapan perintah sujud itu diperintahkan Allah kepada malaikat? Ya, setelah Allah meniupkan ruh. Sebelum Allah meniupkan ruh, jasad Nabi Adam masih berbentuk tubuh dari saripati tanah, maka perintah sujud tidak akan terjadi. Karena manusia itu dimuliakan bukan karena fisiknya, tapi kualitas ruhaninya. Dari itulah nanti kita akan melihat iblis sendiri pun, karena dia tidak mampu melihat ruhani manusia yang dihunjamkan ke dalam tubuh manusia ini, ya, ketika dia ditanya oleh Allah, kenapa engkau tidak mau sujud wahai iblis? Ya. Padahal Adam itu kuciptakan bima khalaqta biyadayya, kuciptakan dengan tanganku. Kenapa kamu tidak mau sujud? Iblis mengatakan, ana khairum minhu. Saya itu lebih baik dari Adam ya Tuhan. Saya engkau ciptakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya engkau ciptakan dari api, sedang Adam itu dari tanah. Karena iblis hanya bisa melihat fisik Adam yang diciptakan dari tanah, dia sendiri merasa Adam itu tidak layak lebih dimuliakan daripada dirinya yang diciptakan dari api. Tetapi sayangnya dia tidak bisa melihat ruh yang dimasukkan, ditiupkan ke dalam jasmani itu, yang membuat Nabi Adam itu memiliki kualitas yang lebih tinggi, yang tertinggi. Bahkan malaikat pun disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari situlah ma'asyiral muslimin, Allah juga mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia adalah yang paling takwa. Kalau kita cari, kita temukan hadis, apa yang dimaksud dengan takwa, di mana letak takwa,
Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu adalah di sini. Wa yusiru ala sodri. Dan Nabi itu meletakkan, memberi isyarat di dadanya. Artinya takwa itu adanya di dalam hati. Hati itu di dalamnya ada ruh. Maka kualitas kita berkaitan dengan kualitas takwa kita, kualitas rohani kita. Manusia sangat ditentukan kualitasnya di akhirat, sejauh mana, sebersih apa, setinggi apa kualitas rohaninya. Bukan secantik apa wajahnya, bukan setampan seganteng apa fisiknya. Karena banyak lagi sebenarnya makhluk-makhluk Tuhan yang bahkan lebih cantik dari manusia, seperti burung-burung yang misalnya memiliki sayap yang indah, cantik, dan kita tidak memiliki itu. Ya walaupun mungkin wajahnya mereka lebih jelek, tetapi kualitas kemuliaan itu tidak diukur dari fisiknya. Ini yang pertama. Maka dari itulah kita sebagai mukmin selama hidup ini kita harus terus-menerus menjaga kualitas ruh. Kualitas ruh kita. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ruh kita ini terdiri dari 4 lapis. Dalam kitab Sirr Asrar beliau jelaskan, pertama kali Allah menciptakan ruh manusia ini, ruh ini sangat terang. Kalau dimasukkan ke dalam jasmani, jasmani kita ini kebakar. Maka dari itulah ruh ini dilapisi dengan lapisan yang cahaya supaya lebih lembut. Dilapiskan dengan cahaya, setelah dilapisi dengan 3 lapisan, baru dimasukkan ke dalam diri kita. Nah, lapisan ruh yang paling luar, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, ruh itu lapisannya ada 4. Ya, lapisan yang paling luar itu adalah yang disebut beliau dengan ruh jismani. Ya, ini lapisan-lapisan ruh jismani. Nah, ruh jismani ini dia letaknya ruang edarnya di seluruh tubuh kita ini. Ya. Ruh jismani ini letaknya di seluruh tubuh kita ini. Bagaimana kita bisa membuktikan secara ilmiah bahwa manusia ini punya ruh? Kalau kita ambil teori Imam Al-Ghazali, ruh itu adalah sesuatu yang membuat orang bisa merasa dan berpikir. Maka tuanku Syekh Maulana Ali Hanafiyah mengatakan bahwa ruh dan rasa itu menyatu. Tidak bisa dipisah. Ruh dan rasa itu menyatu. Maka di dalam ruh jismani kita ini ada rasa. Itulah yang disebut dalam ilmu tasawuf namanya rasa jasmani. Dengan rasa jasmani inilah kita bisa merasakan ruang ini ber-AC dingin. Kita mencicipi teh manis terasa manis. Yang merasakan manis jasmani kita. Nah, yang merasakan manis adalah ruh yang ada di jasmani kita.